Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Ya baik, mari kita sama-sama dengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yani Manobel. Seru. Jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadilah. Amin. Baik, kita mulai sekarang. Ini bahan kita. 1. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam perkataan dari orang-orang percaya, perkataan dari orang-orang Kristen itu, dari orang-orang muda itu mesti keluar dengan terukur sekali, melewati proses pikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru omong. Kalau tidak tahu apa-apa jangan omong tahu-tahu. Di sini juga ada, di Kuan Fau ada kok tidak? Yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu ada. Dia laki-laki kok perempuan. Perempuan. Kamu mulai sudah. Ya, saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia ini ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud ada banyak. Salah satunya supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, beromong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia pemulut 7. Di Kuan Fau ada. Dia faham apa? Aduh, itu jauh omong, itu bisa jadi masalah itu. Jadi tahu dulu beromong. Kalau tidak tahu, tidak usah. Interpretasi itu hanya bisa dibangun di atas data yang kita tahu. Saya bicara di mana-mana, saudara. Interpretasi itu kira-kira begini. Ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa. Dorang 2 bukan suami istri. Dong masuk satu kamar, kunci pintu, kas mati lampu. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, Pak ini dan Ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang 2 ada buat apa di situ? Biasanya yang tidak bertanggung jawab itu dia selalu bilang begini, tahu sendiri ya. Tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu? Suruh saya tahu barang yang saya itu tidak tahu nih. Kalau tidak tahu, tidak usah. Harusnya kalau saya tanya, Don 2 ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang tahu sendiri ya Pak, itu positif kok negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif, Don 2 ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Don 2 ada berdoa Bapak. Kok saudara tidak yakin orang berdoa kok? Berdoa. Saudara ini parah betul. Ya, omong itu mesti terukur, tahu baru omong. Amin kok. Karena itu refleksinya ringan. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, hadir untuk mengubahkan. Pertama saudara kasih tahu pada dirimu, kasih tahu pada teman-temanmu. Ingat, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna hitam. Oke, boleh jawab. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi untuk kebaikan tipu boleh? Apa? Ulang-ulang. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, terus dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Terus ketemu dia pu istri, kita tanya, Mama, bilang Bapak ada sakit? Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Jawab tua bilang begini, sebenarnya saya Mama. Tipu itu akan melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di sini pun bapa nama begitu. Ada kok tidak? Oh, nah mantap. Pak Pendeta, kami di Kuan Fau ini kami tidak tipu apa.
Kami hanya suka pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Bapak, ya, sebenarnya sepi Bapak. Tapi kalau setapi itu dia tidak pi. Bapak, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tetapi itu. Bapak. Jadi sebentar pulang kalau ketemu orang yang sebenarnya ikut KPI tapi dia tidak datang, terus kita tanya, kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya sudah. Saya sudah tahu lupa maksud, tidak usah ngomong lagi. Saudara, jangan suka jangan. Oke, mulut itu jadi mulut orang Kristen tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, pakai mulut itu untuk kata-kata yang baik dan memberkati. Jangan suka Di sini ada yang tukang maki. Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Yang maki dong berhenti sudah. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Kok itu barang dong diam-diam di situ ngomong. Kalau ada anak kecil dia bamaki, yang tadi 1,5 tahun itu dia bamaki, tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Kan ini anak belum mengerti atau. Anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa juga dia bisa keluar di dalam-dalam begitu. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis begitu, terus ibu wanita genitong ada latihan lagu juga. Waktu keluar kau bilang, hai besti. Makanya yang tukang bamaki dong berhenti sudah. Di Kuan Fau ini ada yang tukang bamaki kok. Siapa pun mama, coba angkat tangan. Siapa pun mama, jujur. Berhenti sudah. Mulut itu harus mulut yang baik. Amin kok. Mulut orang Kristen yang mau mengubahkan itu mulut itu tidak boleh suka membuli, tidak boleh suka bully. Di sini ada yang tukang bully, yang olok-olok orang tuh ada. Dia faham apa? Berhenti dengan olok-olok orang. Kadang-kadang ini orang tua donju satu. Anak tagal kulit hitam sedikit orang panggil dia black. Susah kita nih kadang-kadang kita kira main gila, padahal itu tidak baik. Betul kok tidak? Siapa pun orang tua yang biasa baolok-baolok begitu tuh, coba angkat tangan. Berhenti. Anak tagal keriting sedikit sudah panggil dia keriting. Dia ini anak nih stres ke mana? Di Kuan Fau ada. Dong ada iko ini KPI. Dia panitia kok bukan? Bukan, panitia lolos. Itu susah betul. Kadang-kadang kita nih bakawan, apalagi anak Kupang nih bakawan. Aduh, yang kulit hitam datang slow. Terus dia bilang begini, suara ada, mau tahu orang di mana? Memang kita kira main gila, itu sone baik tuh. Berhenti amin kok. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Sakit berat itu. Mulut orang Kristen tuh kreatif, tapi kreatif yang baik. Kreatif yang baik sedikit. Ada satu mobil warna putih, Mikrolet ini. Jurusan OS apa? Beke jengkel nih. Dia tulis di pintu yang biasa sopir naik turun itu. Dia tulis bagus. Menurut beta dia cukup kreatif itu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi beta bayangkan, mungkin supaya kalau orang omong tidak usah dengar, kita maju saja. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia sambung di bawah.
Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau jalan terus. Saya bilang, manusia model begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat liliba nanti dia. Bagaya omong ke apa kok? Kreatif itu kreatif yang baik. Ada banyak orang tua, anak-anak muda dong ini tidak pergi gereja. Duduk kok minum sopi di situ, pendeta bilang, "Woi, buat apa?" Demi perjamuan, Bapak. Kira itu kata perjamuan tuh kata bermain-bermain gila punya kok. Makam punya di sini ada. Itu laki-laki dong nggak di sini. Cok tunjuk mau yang mana kok. Gaya. Hei, kalau su kreatif itu kreatif yang baik. Beta baca satu tulisan kecil di Otomikrolet satu bagus. Menurut beta dia kreatif. Kemungkinan besar dia anak dari sini. Dia tulis begini. Paku alus. Beta cek ini apa artinya. Ternyata dia tulis. Pemuda Kuan Faus selalu setia. Kalau kreatif tuh begitu. Mulut orang Kristen mesti mulut yang terukur. Yang bisa jadi amin kok. Kalau itu sudah di pada kita, kita bisa merubah. Kita bisa tampil, kita bisa hadir untuk mengubahkan. Amin kok. Setelah kata-kata bagus, dia kasih sedikit. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah kalimat bagus, kata-kata bagus, tapi alat ukur daripada kata-kata ialah tindakan. Karena omong bagus belum tentu melakukan dengan. Kalau ada 100 orang yang berkata-kata dengan bagus, coba ukur dengan tindakan. Kira-kira dia tetap atau turun? Tetap atau turun? Turun. Karena kita bisa berkata-kata dengan indah, tapi belum tentu bisa melakukan yang kita katakan tadi. Beta suka bilang di mana-mana. Beta ajar ilmu berkhotbah untuk ini penatua, diaken, pengajar, pendeta, anak-anak muda dong. Terus orang tanya beta, "Pak pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang mana?" Saya bilang, lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin. Jangan omong lain, bikin. Di sini juga ada. Dia majelis jemaat. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua. Pikiran lari pilihan tempat, omong lari pilihan tempat, terus dia pun tindakan lari ke. Di Kuan Fau ada. Dia duduk di muka kau belakang. Oh di tengah. Yuk, ilmu tuh kita bisa dapat. Dia pun soal tuh adalah prakteknya. Amin kok. Saudara tahu, ada banyak orang sarjana pertanian, tapi tanam tomat juga dia son tahu. Tapi dia sarjana, ini yang kita pusing. Sarjana peternakan, tapi kas kawin babi tidak tahu. Lalu mau bikin apa? Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, "Kakak, yo, cok kakak roll, cok kakak koprol, cok kakak salto dari situ datang." Terus Lah untuk apa kita tahu teori tapi tidak bisa lakukan? Amin kok. Yo, saya bawa materi di mana-mana. Ada banyak ini moderator selalu omong ini kalimat. Dia bilang begini,
Ada pepatah lama mengatakan, belum kenal, maka terus saya sambung, jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Teman-teman dari Polda NTT punya informasi menarik. Hampir 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa pun bapak yang tidak kenal dia pun mama. Tuhan. Ada baku kenal kok tidak? Omong kasih, kota kasih, tapi bakalai di rumah tangga tiap hari. Betul? Di sini juga ada. Siapa pun bapak mama yang biasa bakalai, coba angkat tangan. Wih, harus kita doakan Di sini ada bapak-bapak yang biasa pukul mama. Faham? Atau saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Jadi kalau kasih itu, apa kata-kata yang kita pakai itu ukurannya ada pada tindakan. Tindakan anak muda ini mesti jadi tindakan yang baik sedikit. Amin kok. Amin kok. Bahkan itu tindakan mesti penuh dengan kepedulian. Itu kita pun tantangan. Kalau mau mengubahkan itu, ingat kata-kata itu tidak lebih kuat dari tindakan. Satu tindakan itu luar biasa dipengaruhi untuk mengubahkan. Amin kok. Anak-anak muda sekarang ini terima kasih sesusah. Baru terima kasih sesusah. Minta tolong sesusah. Kata minta tolong ini. Maaf, susah. Ini pengaruh apa? Ini bapak-bapak dong justru satu. Dong tahu bahwa terima kasih itu baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Betul? Betul. Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun suami yang kalau pagi-pagi mama siap ame makan minum, bab tua bilang terima kasih. Ada. Ini bapak-bapak dong mama siap makan minum dan tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor kodong pi makan di warung, itu subayar lain terima kasih lain. Kadang-kadang dong pakai kasih itu mbak, subayar lain terima kasih mbak. Besok datang lain. Wih, memang itu waktu sudah lalu. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, coba kalau sebentar pulang, mama siap makan, coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu mamtua pikiran. Kalau bapak terima kasih itu mamtua pikiran. Paling tidak mamtua pun pikiran ada dua. Pasti mamtua pikir begini, tahu roh apa sunai di mamtua. Atau yang kedua mamtua pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa. Tahu bilang terima kasih itu baik, tapi kita tidak melakukan itu. Pulang bisa coba kok, bisa kok. Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Kalau begitu setiap kali kamu pun bapak mama bakalai siapa mengalah duluan? Anak. Bapak mama bakalai anak yang mengalah. Bapak mama bakalai siapa mengalah duluan? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Daripada kita baku tolak baku hela, kenyataan membuktikan suami istri sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu dua bertengkar, dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Bapak omong kok tidak? Kamu sudah tahu. Bangun pagi mama tetap bikin kopi tapi tidak piantar. Mama panggil anak kecil satu baru mama bilang, "Lu piantar kasih bapak." Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, "Mama yang suruh." Terus ini anak dari ruang tamu mau pi belakang, dia punya mama panggil kotanya. Bapak bilang
Betul. Itu waktu ada mamtua ada di sini. Tunjuk dong, tunjuk sendong. Jadi kita tahu tapi tidak lakukan ini untuk apa? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Amin kok? Betul. Yakin. Yakin saja atau betul-betul yakin? Kalau saudara yakin, coba besok ikut gereja. Coba besok pergi gereja. Mama pendeta pas bangun, kau bilang, baik, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh begini. Betul. Di Sion juga ada. Di Immanuel. Di Sion. Di Kuan Fau. Dia majelis ke jemaat. Dia jalan keluar untuk menyanyi. Ini anak domentalan. Tahu sesuatu baik tapi tidak melakukan, untuk apa? Nah itu. Itu dia panas, saya diam-diam sah. Saudara, ini dom bikin syukuran di rumah ini. Di sini ada yang pernah bikin syukuran kok? Ada kita doa. Pas mau masuk doa syafaat, pendeta dia begini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan keluarga, kita menyatakan syukur kita di dalam doa syukur, doa syafaat ini. Pas kita mau berdoa ini, yang ibu-ibu dong bangun semua di belakang. Bahkan domba ajak, mari. Sampai di belakang itu yang ketua dapur itu dia send ibu-ibu di belakang bilang, sudah. Ini siap sudah doa syafaat. Yang kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon ini. Tapi orang berdoa dong di belakang. Di Kuan Fau sini juga ada. Itu mama yang biasa jadi ketua dapur ada ikut ibadah di sini. Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Mama berhenti sudah berhenti. Kita yang ibadah dia pusing dan dia pun kacang brenibon. Kurang lada lagi. Jadi saudara kalau tahu sesuatu itu baik, lakukan. Amin kok? Amin. Siapa pun mama yang biasa ketua dapur, coba angkat tangan. Oh mantap. Saudara, kenapa hal ini penting saudara? Saudara dengar, saya mau bilang pada saudara. Saya nih sebagai pendeta kadang-kadang heran. Kita kalau ada ibadah syukur begitu, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Kalau kita tahu sesuatu tapi kita tidak bisa lakukan, tidak bisa ubah dunia. Amin kok? Sudah dua. Pertama, teladan dalam apa? Kedua, teladan dalam. Sekarang yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam apa? Dalam apa? Kenapa harus teladan dalam kasih? Saudara dengar. Ingat bahwa tidak semua kebaikan, semua tindakan baik itu tulus. Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Ingat bahwa senyum saja tidak mau senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang, Shalom! Saudara bilang, Shalom! Pas saya lewat baru Itu. Jadi sudah melakukan yang baik, mesti didasarkan pada K-A-S-I-H. Dibaca? Ulang. K-A-S. Dibaca? Oke. Kalau kita belajar hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu,
Ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia hanya satu, yaitu kasih. Kasih itu yang mencirikan kita berbeda dengan orang lain. Kasih itu yang membuat kita itu lain dari orang lain. Kenapa begitu, saudara? Saya punya definisi tentang kasih. Saudara boleh ikut. Kasih ialah omong. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, saudara dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya tidak boleh ada orang bilang begini, kakak, saya terlalu hormat kakak. Tapi setelah tahu kakak sifat asli begini, minta maaf. Saya minta maaf, minta maaf. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Egois. Alkitab bilang, kalau kamu hanya bisa mengasihi, berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan ini. Kasih itu begitu. Saudara, saya khotbah di ini bank-bank yang ada di Kupang, saya bilang begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank dong, ini dong cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat, kau tetap cantik. Dong pun pakaian dong juga gagah-gagah. Dong kerja dalam ruangan yang bagus, ber AC lagi, tertata rapi lagi. Wih, mantap sekali. Kita pi bank itu sama kayak tidak mau pulang. Kayak mau tinggal situ kau lihat-lihat terus dong pemuka. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan tuh harus didasarkan pada KASI. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang kita pun kasih ini bermasalah, tapi kita menarasikan dia dalam kalimat-kalimat yang seni juga. Kekar mana kok? Saya beberapa tahun yang lalu berkhotbah, masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya tidak protes itu apa, tapi saya mau lihat dia roh di dalamnya. Kami yang saya umur 45 nih. Yang umur 45 ke atas tahu kami Pulagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu ibadah pemuda, baku antar baku lihat nih, terakhir jadi sudah begitu. Itu beda deh anak-anak sekarang dong Pulagu. Dari segi roh saya tidak perlu itu dong urusan Pulagu dong. Tapi kira-kira begini. Kamu berbohong. Apa? Ulang-ulang. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat itu. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada kamu sayang mau begitu, tidak ada itu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang lain harus setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status, kutunggu jandamu.
Ini kasih macam apa? Kasih itu harus nyata. Kalau tidak kita penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Orang kalau kita benci dia tidak ada kasih di situ, saudara. Aduh, dia pas jalan dari sana datang, kita jalan dari sini pi mau ketemu Basili karena terakhir kita sengaja terima telepon. Penuh kepalsuan. Amin kok. Ini anak-anak muda dong. Beta mau kasih tahu, kamu tuh dalam kasih diajar untuk peduli kepada orang lain juga. Anak muda, anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sulunas? Oh baik sudah. Anak muda, itu motor itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu yang kerja di pabrik itu juga orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer lebar dong kerja. Otak su bagus pakai sistem lagi. Jadi dong su tahu memang ban karmana, velg karmana, speedometer di mana, gas di mana, rem karmana. Itu ukurannya sudah dari pabrik, mantap. Bagus. Tapi kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di Kuanfao sini ada. Itu motor yang biasa lewat sini. Ais mau bilang apa? Anak muda. Tengah malam baru bosok lari motor pakai motor. Wah, wah, ikut satu gang begini. Itu orang pun doa hanya satu. Bila apa, Cok? Ya, anak dong tahu. Cok mati baik. Bayangkan ngasihi kamu, beli kes kamu motor, tapi tidak mau dengar kabar celaka. Tolong kau pakai baik-baik. Itu motor juga belum lunas dulu. Kau pakai baik-baik. Betul kok? Bosan juta. Ke apa kuah? Anak dong ini. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tahu bilang, om, kasih kecil tape sedikit dulu. Kau kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikas tahu bayi ada tambah 2.000 di pun tape. Manusia terlalu egois betul. Di sekitar Kuanfao sini juga ada. Ada. Dia pun rumah warna. Bos mulai petunjuk kasih tuh buat kita tuh tenggang rasa sedikit di orang lain. Amin kok. Amin kok. Itu tanggal 25 Desember tahun berapa kok? Pagi itu gereja pagi beta khotbah di Kuanino, di Koinonia, di Kuanino. Pas sampai di sana, Elis begini, Pak Pendeta, tadi malam kita di Kuanino ini tidak bisa tidur. Saya bilang, kok kenapa? Bapak ini anak muda dan penggas motor nih Bapak. Terus saya bilang begini, ayo situ. Dong bilang, Bapak kok polisi sudah tembak gas air mata lagi, tembak peringatan, in anak don tetap. Tahu kita mau ke salah siapa? Tapi Bapak do ya salah. Kok kenapa? Kok Bapak do yang beli motor? Coba kalau ditarik jam beli motor, dong pegang kayu suka vum 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 mau sampai pagi. Tidak bisa. Anak muda, kamu tahu kok tidak kalau orang tua tuh sayang kamu? Kamu tahu kok tidak? Lalu kamu pun itu kasih buat apa buat orang? Anak dong. Di sini ada anak muda yang kalau orang tua omong dong marah dong banting pintu ada. Dong SMP ko SMA. Beta kasih tau kamu orang tua omong bosom banting pintu itu karena bosom belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi pintu jati, itu kamu akan tutup dengan berhati-hati. Anak dong ini. Awas Ini kasih tuh
kasih itu tidak terpatahkan Kalau kita mengasihi itu tidak terpatahkan. Saya mau tanya, ini insya omong di mana tapi saya omong ulang saya. Mama, melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu, bapak ada bantu? Tidak. Itu buatan bapak-bapak yang dari luar, bilang, Yesus, tapi kita tidak bantu. Su bilang Yesus lebar tua, bayangkan tatoin anak muka ke siapa. Tapi tidak bantu. Iya tahu? Anak-anak, waktu kamu masih kecil tuh kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Kamu pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Dan orang tua pun jam tidur, itu kamu pun jam bangun. Akhirnya orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga bapak mama ada pegang kamu kok begini ini. Su tidak tidur lagi sempoyongan karena su tidak tidur. Seringkali mama-mama dong dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama dong pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia coba. Tapi sudahlah itu Tapi sekarang anak-anak, kamu tahu kok tidak, orang tua tuh ajar kamu tuh omong satu-satu suku kata. Pa. Tapi ketika kamu mulai bisa beromong begini, ternyata kamu tidak bisa mau beromong dengan kampung bapak mama dong. Betul? Kamu lebih suka omong deng? Betul kok mama bapak? Nasab suruh kas makan dong. Coba kasih tau beta dulu mama dong. Kenapa anak tidak mau beromong tapi tetap kas makan? Karena apa? Karena apa? Anak, kamu sudah dengar itu? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan. Ini baru bilang te. Itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan, ternyata kamu tidak suka jalan di kampung bapak mama dong. Betul? Itu ada dong di sini. Kamu tadi. Oh, anak-anak dong ini kalau mulai SMP, SMA tuh kita pusing dan orang. Kita bapak-bapak nih mau kasih orang lihat betul anak subesar nih. Jangan coba-coba mau pelodong di muka dong pun teman dong. Kita bisa sakit hati itu. Di depan teman-teman ini kalau kita boleh percaya diri, orang tua angkat tangan palo begini, dong main bahu sah. Di sini juga ada. Itu ada dong di sini. Tunjuk sama dia, kusum dia lah. Anak dong ini. Mama, ada yang begitu kok anak-anak dong. Ada kok. Nasab suruh beli kes dong HP. Kirim dong sekolah. Anak muda. Kamu belum muda. Kamu masih kuncup. Anak muda. Itu hari mama bapak kirim kamu pi Surabaya untuk sekolah. Kamu ada telepon. Itu. Biasa telepon pada waktu. Pas uang habis tuh pagi buta mama pu HP subuhnya ting-ning. Mama bangun bilang selom kak, dia bilang selom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya, kenapa kak? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung yang kakak mau berapa na omong ya kakak. Pagi buta kakak sumudus mama nih. Kakak macam kakak pun bapak betul-betul. Betul kok tidak mama-mama? Betul kok tidak? Nah kenapa kirim ke song doi? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan.
Anak muda, orang tua itu jaga kamu dari kecil sampai besar. Waktu kamu sakit, kamu pilek itu, orang tua bilang. Tapi sekarang dong sakit, mau jaga 2 hari, kamu pumpat tingkah. Betul mama? Kenapa kas makan? Mau pilih orang tua setengah mati. Urus orang tua tidak. Tapi orang tua sumati baru dia datang, dia sengaja menang. Drama. Ke apa kok? Kasih itu tidak terpatahkan. Iya toh? Orang tua nih kesian. Ini Kak yang baju merah. Berapa bersaudara sayang? 2. Kakak anak ke? Oke. Kakak, kau mama, kau tante. Ini yang berapa saudara kak? Kakak Nona. Iya, berapa saudara? 4 kok. Kakak anak ke? Oke. Ini kak yang foto beta. Berapa bersaudara kak? Berapa? 2, 4, 5. 4. Kak anaknya berapa? Kak beta mau kasih tau kak. Mama bisa besarkan kak dong 4 orang. Tapi belum tentu kak dong nanti sukses bisa urus mama yang 1 orang. Belum tentu. Kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan karena tidak bisa urus mama dong. Makanya orang tua masih hidup tuh perhatikan memang. Soalnya pernah kirim bara, soalnya pernah kirim kue. Orang tua mati baru dia bawa babi besar 1. Itu utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Biar orang tahu ini manusia karmana. Orang tua masih hidup itu beli memang kas dia jas. Beli memang kas dia sepatu. Biar dia pakai, dia bergaya. Ini orang tua masih hidup ini, dia jalan pakai yukensa. Tapi mati dong kas pakai dia jas. Dia masih hidup jalan soal pakai sandal. Mati dong kas pakai sepatu. Waktu masih hidup sepatu begini dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu menghadapi atas. Dong memang waktu mau naik begini pia. Baru ada harga lagi di bawah. Di Kuanfau sini ada. Ada. Fam apa? Kasih. Ini ada muda donju 1. Nona. Ajar kamu nyong dong itu kau mengasih kamu orang tua. Bukan tipu kamu orang tua. Saya ngajak kasih tau bapak bilang ada les. Memangnya lu punya guru les? Sembarang sah. Orang tua setengah mati. Ini anak nyong dong 1. Ini anak nyong dong di rumah orang tua sayang dong kau tidak kasih kerja. Biar jangan tesot biji jangan. Jangan lu tidur bangun sayang. Kenal ame 1 nona dia pitofa di itu nona burung. Sutovalai dia pun mama lewat air mata jatuh kakak kenapa bikin begini. Itu nona pun mama bilang begini. Namanya mau orang puana. Di Kuanfau sini ada. Itu nyong yang biasa tofa ada. Supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok. Gitu kasih ya harus kasih. Kasih itu buat kita menjaga satu daya lain. Amin kok. Ini anak muda dong ini kalau pacaran agak aneh. Dong naik KLX. Sana pakai helm. Kan sules di sini. Dong lewat jalur 40. Pipeng kase. Bakalai di tengah jalan. Yang laki-laki kas berhenti motor. Baru dia liatin nona. Lu turun. Ini nona bilang kadi, lu turun. Ini nona turun begini, lu jalan sudah.
Nona bilang, jalan sudah. Pas Nona jalan bilang, kenapa lu ke setengah kakak sendiri? Hei, Nona, kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong. Dan sampai dong memperminkan kamu kasih. Kalau ada laki-laki bilang, non, langsung bilang, kenapa? Nah, itu dia takut lanjut. Tapi kalau dia non, terus Nona bilang, kakak nih. Oh. Kalau suka kan dia akan langsung tambah. Ragnamo kok. Harusnya kami tidak. Memang ini petugas PU. Nah itu dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang Ragnamo kok. Terus Nona bilang terserah kau. Kau sembarinti. Hei anak Nona. Kamu tahu kok tidak? Kok beta kalau ngomong kamu tuh tahu. Orang tua tuh sayang kamu. Tolong bikin yang baik-baik. Bisa kok? Bisa. Petanda Setiga kasih. Tambah satu lagi. Sebelum pindah dari kasih. Beta biasa omong di panitia-panitia di gereja dong. Panitia di gereja dong bagus. Tapi ada masukan sedikit. Nanti kalau dong bikin dekonia ini, dong picatat ini nenek-nenek dong. Wih, dong picatat semua. Nanti nenek dong pergi gereja baru terakhir mau habis gereja dong pengumuman. Bagi penerima dekonia supaya dapat bersabar sebentar. Wih, semua sepulang ke setengah nenek-nenek dong. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe mulai maju jalan begini. Kan namanya nenek-nenek. Terus dong ame ini apa dong nih? Ini bara, super mie, gula. Dong kasih nenek Manobe kan setengah mati. Terus nenek kita foto dulu, kita foto. Saya tanya dulu, pemuda, kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil sapu nenek datang di sini? Sapu nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab. Kasih itu tulus dan dia tidak berakhir, tidak terbantahkan, tidak terpatahkan, tidak ada alibi. Kita nih kadang-kadang kalau mengasih ini, kalau pas Natal tuh itu bila hari baik. Bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya kok. Mama bilang, nenek. Mau pergi mana saya? Mau pergi pasar? Aduh sudah nenek jambai nenek di sini. Nenek mau minum apa? Dari ibu saya. Omong sama apa? Mau teh, kok kopi, kok bir, kok wine? Nenek omong saya. Terus nenek bilang sudah beta bir. Ame bir 2 botol kasih nenek minum habis. Terus kita masuk ambil uang ya nenek. Ini bayar nenek pun pepaya Nenek ini hari baik jadi ada beras sedikit, gula, kopi nenek ada uang sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Beta tinggal di Belo. Nenek pulang deng. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang deng Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, Mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu nenek dong biasa datang sini juga kok. Nenek terlalu. Seberapa ini? 3. Pertama, teladan dalam. 2, teladan dalam. 3, teladan dalam. 4, sabar. 4, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Di Kuanfau ini orang setia-setia semua. Amin. Ini orang setia semua. Setia-setialah. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Setia-setia. Seperti siapa? Seperti Tuhan.
Setia sampai kapan? Selanjutnya, untuk apa? Karena itu, setia sampai kapan? Menyanyi lagu begini dong, pun suara hilang-hilang. Tapi yang suara muncul, bento. Kamu awas ya. Anak doang nih. Oke. Setia itu berarti tetap pada janji. Batu uji daripada kasih adalah setia. Kamu setia pada janji, kau tidak. Ini anak-anak muda Kristen dong ini, majelis jemaat. Setiap kali diperhadapkan kalau di Gemit tanya, apakah jawabmu? Dong selalu jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan. Wih, kadang-kadang kalau dong mau CD ini, dong pun bikin-bikin waktu jawab. Kan orang su foto video dia tanya, apakah jawabmu? Dia sengaja ke CD-CD itu. Dia bilang, ya, saya percaya dan Habis itu baru foto ku kirim ke kampung. Tapi pengalaman membuktikan, baru jawab habis begitu, 6 bulan kemudian dia datang dan dia pu mama, datang dan dia pu bapa, datang dan dia pu don 3 sah. Don 3 datang terus dia bilang, Mbak Pendeta, Mam Pendeta tolong dulu. Tolong apa? Tolong beta dulu. Kenapa? Tolong beta. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Iba Pendeta, beta dan dia sunika dina sang. Dia aparat, jadi dia sana bisa pindang. Jadi hanya beta yang pindang. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Terus dia pun mama bilang, ya kita orang tua petugas ini hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta-pendeta hoang. Jadi kita pun jarak antara pengakuan dengan kesetiaan tuh ke mana kuang. Pernah dengar itu ang? Biasa ngomong begitu juang. Jadi tunjukkan sedikit kamu setia. Ada yang penuh kasih tapi itu kurang setia. Betul kok? Ini bapak donju satu. Duduk sama-sama deh mama, ini tiba-tiba telepon masuk, jubab tua sengaja ame telepon, langkah keluar bilang, halo, sebentar berpikir. Ibu-ibu, kalau ada suami yang begitu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai omongmu sampai bisik-bisik? Halo. Ke apa kuang? Di sini ada kok tidak bapak-bapak yang dia punya HP itu pola rumit sekali ada. Ada. Yang mesti buka pakai kontak mata lah, sidik jari lah ada. Dia polisi. Dia ada menyelidiki kasus apa? Rahasia negara apa yang terlalu lah? Saya baca satu status di medsos ini, saya lucu sendiri. Suami dong bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu si hapus kok belum. Tapi bapak-bapak don di sini setia kok? Setia kok? Aman kok bapak-bapak? Hidup bapak-bapak! Hidup! Mama-mama dong setia? Setia apa? Nah, bagus. Ini ada satu ibu protes, dia pu bapak, dia pu suami. Dia bilang, bapak, bapak sudah tidak seperti yang dulu lah. Bapak sudah berubah. Kau bukan dirimu. Kok kenapa mama bilang begitu? Bapak sulain. Coba mama ngomong. Bapak nih dulu sedikit-sedikit su ajak mama makan. Nabas.
Bapak aja. Mama makan satu, bapak tiga. Jadi gini, bapak so ajak beli pakaian RB. Kadang-kadang live RB di Facebook tuh bapak yang jawab. Fix sayang, fix sayang. Ada yang L kok untuk mentua, ada. Dulu nih, kalau bapak datang, bapak suka bikin kejutan. Mama, tutup mata sayang, tutup mata tuh. Bah. Sekarang kenapa bapak tidak begitu lagi? Bapak tidak setia. Jadi pun suami yang bikin, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Oh, jadi selama ini bapak pikir beta ikan. Bapak hanya umpan-umpan beta. Oke. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bapak datang mau masuk, tidak bisa. Bapak bilang, mama, yuk, buka pintu. Tidak. Mama, kenapa? Tidur di luar. Mama, kita dua suami istri, kenapa bikin beta begini? Terus dia istri bilang begini, bapak, coba bapak pikir. Coba bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dipu ikan? Di sini ada yang nelayan. Jadi kalau setia, anak-anak muda donjo satu. Beta pu video satu beredar cukup luas. Ketika beta khotbah di USA waktu itu. Anak-anak muda dong, ini dong pacaran, ini dong kira ke. Anak-anak muda. Sedapat-dapatnya jangan buru-buru menikah. Jangan, nanti akan, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu juga kalau dia tahu rumah juga. Jadi kampung tugas Sherlock supaya dia tahu buru. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebas saja. Itu badedek seterus. Jadi tantang. Karena akan berubah. Kalau kamu tidak belajar setia, akan berubah. Dulu masih pacaran itu. Bulan Februari laki-laki bisa bawa bunga, bawa coklat, sembunyi di belakang, sambil berlutut romantis sekali. Dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sudah menikah itu paling-paling dia pulang, dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ dulu tumis. Terus mam tuh bilang, bapak makan, sudah cuma makan dengan kawan dong di terminal. Berubah. Dulu masih pacaran. Mama yang perempuan terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu ini lu bilang, batu lu bikin tepu ayam, batu. Itu pacaran. Sunika berani yang perempuan terantuk di batu, lu mata taruh di mana? Dasar turunan tangangan. Berubah. Dulu masih pacaran. Yang nona-nona belum jatuh, yang laki-laki tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, iya, jatuh dong. Nanti sunika naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Yang laki-laki ambil motor lupa ambil nona. Dia pun istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil beta? Itu bab tua aduh mama minta maaf, saya minta maaf. Mama suluna sama motor. Motor masih 17 kali ini kita pusing. Jadi bapak mesti belajar setia. Nona, kamu itu harus suruh kampung nyong dong itu. Ikut ibadah pemuda. Bisa kok tidak? Ajak dong ibadah pemuda. Laki-laki yang takut Tuhan itu dia tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga engkau. Amin. Makanya ajak dia ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak saja. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kalau dia tidak mau tambah.
ada kue. Bagaya. Begitu Jadi ajak dong pi apa iko ibadah supaya baik-baik. Beta dulu masih pacaran dengan ibu pendeta itu. Potong pacaran lama, 10 tahun. Orang tanya, Bapak kok bisa 10 tahun? Dia bisa. Kenapa? Karena kalau kita dua berhenti, siapa lanjut lah dan beta. Tapi beta bilang di ibu pendeta, beta oman dengan dia. Non, beta mau kasih tahu. Kalau nona cari yang kaya, pasti bukan beta, pasti bukan beta. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi nona dengar baik-baik sayang. Nona dengar baik-baik. Kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini dia orang. Apa yang Son bisa? Itu setia. Bekas tahu. Kalau menikah dari laki-laki mapan, baru kamu dua bang, biasa saja. Tapi kalau kita menikah dalam kesetiaan dan kita dua bangun kemapanan, itu baru luar biasa. Apa yang terlalu? Wah gaya. Subar apa ini? Satu dulu. Satu apa? Teladan dalam. 2 teladan dalam. 3 teladan dalam. 4 teladan dalam. 5. Engkau mesti jadi teladan dalam kesuci. Saudara lihat. Uji pada kesetiaan ialah kesucian. Banyak orang bisa setia, tapi belum tentu jaga kesucian. Suci itu kudus. Kenapa? Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Mau bersatu dengan dia harus jaga kekudusan. Harus. Itu begitu penting. Kudus itu ibarat terang, suci itu ibarat terang. Yang terang ini tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Hei, tinggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat saja. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, itu urusan dari orang lain. Waktu bicara tentang kesucian, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain melihat yang kelihatan di luar, tapi Tuhan menyelidiki. Kita ada jaga kekudusan, kok tidak? Anak sekolah minggu dong ajar kita ini lagu dari kecil. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena Saudara tidak akan pernah dengar atau tangkap atau lihat pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan tahu. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam hati saya ketika melihat sesuatu. Hanya Tuhan yang lihat. Terlalu gampang kita jadi suci di hadapan banyak orang. Tapi siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Itu penting. Saudara dengar. Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap sana atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau orang di gelap, bisa lihat kita diterang atau tidak? Lalu kenapa orang yang diterang ini seringkali pulang kembali pi gelap? Karena dong suka buat yang begini. Entah pakai bahasa bila apa, tapi dong suka begini. Apa? Di sini ada yang tukang menui. Ada. Dong kalau sebegini nih, lama-lama dong bilang,
hati-hati. Amin kok. 31 Desember itu pergi gereja kok tidak? Gereja biasa jam? Pokoknya jam 6, jam 7 begitu ah. Pas pi begini ke lampu dong agak redup-redup sedikit. Bunyi musik klasik itu mengiringi kita pulangkan dan kita pun duduk. Teng, 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 teng. Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari, ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Terus dia omong bla 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 bla. Terakhir dia bilang begini. Mari, beberapa detik kita akan meninggalkan tahun lama. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama perginya tahun lama. Hari baru, tahun baru, hidup baru, semangat baru. Maka dong mulai tulis catatan dosa 2021 punya. Dong mulai tulis 15, separuh tulis udah sedih. Aduh. As itu bukan langsung buang, dia lipat lagi, baru ikat pakai benang merah. Baru dia langsung bakar pakai menyanyi. Mampirlah dengan doa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Di Konfau juga ada. Dia anak muda kok bapak-bapak. Jaga itu bah. Saya jadi ingat saya pun bapak. Saya pun bapak itu satu saat dia bilang saya begini. Hei anak. Jangan keluar malam. Saya bilang kok kenapa? Bapak tua bilang karena setan suka daun. Saya bilang apa? Memangnya setan suka lalapan? Sudah bapak tua bilang, lu anak kecil saya omong. Bapak minta maaf bapak. Saya minta maaf bapak. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Kan itu mesti jaga baik-baik. Amin kok. Satu, teladan dalam. Apa? 2, teladan dalam. 3, 4, 5. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, engkau mengubahkan dunia. Mau rubah ini dunia, mulai dari rubah kita hidup. Ubahlah dunia ini oleh pembaharuan. Kita pun diri dulu. Paling aman. Mari kita tunduk kepala di hadapan. Ya baik, terima kasih sudah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yandi Manowe dapat berguna bagi kehidupan kita. Shalom.